Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini pada Minggu Paskah yang ke-6 kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-21. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga yang ke-21. Sebelum kita membaca kebenaran firman dan mendengarkan kebenaran firman, bersama kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, membawa diri kami Tuhan untuk mempersiapkan diri kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kesenangan bagi hati-Mu. Dan terlebih Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh membaca bersama dengan saya ataupun juga menyimak ya. Demikianlah firman. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman dalam kehidupan hari lepas hari. Kita menaikkan pujian sabdamu abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya janjikan kemarin bahwa minggu lalu kita mencoba menjadi pelayan-pelayan mandiri di rumah kita masing-masing saat kita melaksanakan peribadatan. Dan di minggu ini saya akan mengambil bagian dalam pelayanan di rumah Bapak Ibu, menjadi seorang pengkhotbah di rumah Bapak Ibu. Dan saya mengingatkan juga untuk jangan lupa beribadah di ibadah kenaikan Isa Al-Masih yang akan kita adakan di hari Kamis besok. Dan bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman yang tadi bersama-sama sudah kita baca dan simak, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ke-21. Mungkin berbeda dengan bahan yang Bapak Ibu terima, karena bahan yang Bapak Ibu terima berdasar pada bahan sinode dan saya mengacu pada leksionari yang umum yang dipakai oleh gereja-gereja Kristen. Dan leksionari ini terambil untuk hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14
ayat ke-15 sampai ke-21. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada perikop sebelumnya, pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 diberikan judul perikop rumah Bapa. Kalau kita menilik kembali dalam kisah tersebut, sebenarnya terjadi dialog tuh antara Yesus dan juga para murid. Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi kembali ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi para murid, bagi murid-murid Yesus. Jadi ketika ia mengucapkan janji tersebut, dua murid di antara murid-murid yang lain, yaitu Thomas dan juga Filipus bersemangat lebih tepat penasaran nih di mana tempatnya, dan dia kemudian menanyakan itu sama Tuhan Yesus. Di mana Tuhan? Di mana Guru? Apa yang dijawab Yesus ketika dia melihat antusiasme Thomas dan Filipus mempertanyakan di mana rumah Bapa tersebut? Yesus justru bilang, sudah berapa lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, tapi kamu juga belum mengenal aku. Yesus justru tidak membahas tentang lokasi di mana rumah Bapa itu berada, tapi justru ia menegur ketika para murid justru berfokus pada di mana lokasinya. Bukan dia berfokus pada apa yang harus kukerjakan sambil aku menanti masa-masa aku harus ke sana. Dan nampaknya ini yang menjadi fokus Yesus. Oleh karena itu muncullah ayat 15 sampai ke 31, dan sebenarnya sampai ke pasal-pasal berikutnya ya, sampai ditutup di pasal 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya, doa Yesus yang terakhir ya, sebelum Yesus ditangkap. Jadi peristiwa ini terjadi sebelum Yesus ditangkap oleh tentara Romawi untuk disalibkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus ingin setiap orang yang mengaku sebagai muridnya tidak pusing soal surga, tidak pusing soal urusan-urusan sorga, tidak pusing tentang bagaimana keberadaan sorga itu, tidak pusing soal sorga itu bentuknya seperti apa. Yesus mau para muridnya berfokus pada pekerjaan-pekerjaannya. Yesus mau kita berfokus kepada apa yang dikerjakan Yesus. Itulah yang disampaikan di ayat yang ke-11. Perikop yang di atas dari perikop yang kita baca tadi. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus kemudian berfokus pada pembahasan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Bukan sorga itu di mana tempatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana saya berangkat ke sana. Apakah saya harus bermimpi terlebih dahulu, bolak-balik naik sorga, turun lagi ke dunia, udah kayak buka travel. Sudah banyak pendeta yang berhasil ke sorga ya. Saya bertemu Tuhan, pergi ke sorga dan lain sebagainya. Haleluya, ya terserahlah. Yesus tidak mau kita pusing tentang hal itu. Yesus mau kita pusing itu artinya Yesus mau kita ngurusin tentang pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan selama kita di dunia ini. Maka kemudian pada ayat yang ke-15 lah ditunjukkan apa yang sebenarnya harus kita kerjakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, ucap Yesus kepada para murid. Ini yang Yesus mau sampaikan. Menuruti segala perintah Yesus. Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus. Dia mau sampaikan kau tidak usah pusing dengan sorga. Kenapa? Karena sebenarnya orang Kristen itu tidak perlu pusing soal hal-hal yang seperti itu. Karena kita sudah dijamin dengan darah Yesus,
Kita ditebus oleh darahnya yang kudus dan menjadi anak-anak Allah yang sudah dijamin keselamatannya. Lalu buat apa kita memusingkan sesuatu yang sudah dijamin ada di tangan kita? Buat apa? Ya ada. Untuk apa? Kita pusing soal surga. Lagian ya, kalau kita coba berpikir ya, kalau kita pusing soal surga, kita jatuh kepada keegoisan. Kenapa? Kita akan pusing soal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Kita akan menjadi orang-orang individualis. Mengapa? Karena surga itu sifatnya diri sendiri, keselamatan masing-masing. Keselamatan ada pada diri masing-masing pribadi. Kita akan menjadi orang yang egosentris, menjadikan diri sebagai pusat. Dan ini yang sebenarnya dihindari oleh Yesus supaya kita tidak menjadi orang-orang yang egosentris itu. Gitu? Ini yang mau disampaikan oleh Yesus. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Dan apa perintahnya? Tentu perintahnya sudah dirangkum dalam 2 hukum yang kita kenal. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Kalau kita bikin begini dia. Salib Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Salib Kristus juga mendamaikan kita dengan sesama dan juga ciptaan. Kita diajak hidup berdamai. Itulah yang menjadi perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak serta-merta Yesus kemudian menugasi kita perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama tanpa ada yang nemenin, karena Yesus tahu ia akan segera pergi naik ke sorga. Dan peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa runtutan peristiwa ia ditangkap, disalibkan, mati, bangkit dan naik ke sorga yang besok akan kita rayakan. Dia tahu para muridnya ini yang dia utus ini, dia sampaikan seperti domba di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu belum pernah lihat domba dan serigala, seperti ikan asin di tengah-tengah kucing garong. Sekarang kucing-kucing yang mahal-mahal sekarang nggak suka paling ya sama ikan asin. Kucing garong, ikan asin. Kalau kucing garong sudah lihat ikan asin, nah, hidupnya terancam. Begitulah murid-murid Yesus yang diutus tengah-tengah dunia ini. Hidupnya terancam. Terancam penindasan, terancam disakiti, terancam penderitaan. Nggak enak pokoknya. Nah, Yesus tahu itu. Makanya dia katakan di sini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu? Roh kebenaran. Dan diterangkan di sini bagaimana roh kebenaran itu. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Yesus tahu bahwa ia akan naik ke surga. Dan ia tidak ingin anak-anaknya, murid-muridnya terdampar begitu saja, terabaikan, tidak ada yang menolong, sendirian di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang sejak awalnya memang sangat tidak akrab dengan murid-murid Yesus. Dunia yang pada awalnya memang sangat tidak akrab dengan Yesus itu sendiri. Orang dia mati kan di situ. Dia tidak mau kita sendirian. Dikatakan ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi roh ini, roh kebenaran itu punya predikat sebagai penolong. Penolong adalah seseorang pribadi yang menolong. Menolong kita untuk apa? Tentu kita bicara tentang melakukan perintah Yesus.
Jadi di awal kalau engkau mengasihi Yesus, engkau melakukan perintah Yesus. Maka dalam hal engkau melakukan perintah Yesus, akan diutus oleh Bapa seorang penolong bagi kita. Siapa dia? Roh kebenaran yang berdiam dalam diri kita. Kita bersyukur bahwa roh itu ada dalam diri kita, menerangi hatiku, hatimu, hati kita semua, untuk mengerjakan setiap perintah-perintah Kristus, sekalipun Kristus sudah naik ke surga. Dan kita akan nyusul ke sana, atau Tuhan yang jemput kita ke sini, ya terserah. Duluan mana? Duluan kedatangan Yesus kedua kali, atau duluan kita yang isdet? Duluan kita yang mati? Yang mana-mana sajalah. Kenapa? Kenapa kita butuh penolong? Karena dunia ini dikatakan sebagai tempat yang sangat berbahaya untuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Bahwa kemudian terjadi penindasan, terjadi penolakan, itu adalah hal yang pasti. Dan sebenarnya sudah dari sejarahnya dari dulu bahwa orang Kristen itu menderita. Hidupnya susah. Lebih banyak ditindas daripada hidup enak orang Kristen sejarahnya dari dulu ya. Maka ada istilah dibabat semakin merambat. Justru kita dibabat, malah kita merambat semakin banyak. Maka kemudian kita membutuhkan roh penolong, roh kebenaran yang menolong kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini untuk mengerjakan segala perintah Tuhan. Karena kemudian kalau kita melihat sebenarnya pada ayat yang ke-21, kita bicara tentang satu ikatan antara kita, Kristus Bapa dan juga Roh. Bahwa ada terjadi sebuah ikatan antara Kristus, Bapa, Roh, dan kita. Ada satu pengikat benang merah yang ada di antara kita. Dan seandainya itu tidak ada, maka tidak ada ikatan itu. Ikatan itu kita sebut dengan satu kata, yaitu kasih. Kasih. Maka dikatakan di sini kalimat terakhir dalam ayat 21, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Intinya kita bicara soal pengikat di antara kita, Bapa, Kristus dan juga Roh, yaitu kasih. Jika kita tidak melakukan perintah Yesus bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama, maka kemudian itu sama saja kita tidak terikat dengan Dia. Kita tidak terikat dengan Yesus sebagai anak, kita tidak terikat dengan Bapa, kita tidak terikat dengan Roh. Maka kemudian ini bicara tentang kematian. Kalau kita bicara tentang dogmatika di dalam katekisasi yang mungkin sudah kita pernah pelajari, salah satu jenis kematian mati rohani. Terpisahnya antara kita dengan Allah. Memang secara badani kita hidup, tapi kalau kita terpisah dengan Allah, apalah arti hidup ini? Maka kemudian ikatlah diri kita dengan Kristus, atau jaga ikatan kita dengan Kristus untuk dalam bentuk kasih, mengerjakan setiap perintahnya, mengasihi sesama dan mengasihi Allah, ya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian kita melihat dalam kehidupan hari ini, di mana pandemi virus COVID-19 belum juga berlalu, dan saya juga bukan pesimis, tapi hanya melihat hal yang hanya berpikir logis saja, ini nggak akan berlalu. Pandemi ini akan selalu ada. Bukan pandemi ini selalu ada, virus ini akan selalu ada. Dia mau pergi kemana? Ya, nggak akan habis. Artinya seperti SARS, flu babi dan lain-lainnya, mereka tetap ada. Cuman pada akhirnya manusia berhasil menciptakan vaksin dan lain sebagainya. Jadi artinya kesusahan akibat virus ini tidak akan berakhir. Ya, tidak akan berlalu begitu saja. Artinya dalam waktu yang cukup lama kita akan terus menghadapi dampak-dampaknya. Ada orang-orang yang kemudian harus di PHK dari pekerjaannya. Ada orang-orang yang harus bingung karena pekerjaannya sudah tidak menghasilkan lagi. Kayak
restoran, hotel. Wah, itu udah berapa pegawai dipecat ya begitu ya. Orang-orang yang kerja di PT dan lain sebagainya. Pembatasan-pembatasan terjadi itu menyebabkan nggak ada lagi pekerjaan yang memadai. Maka tentu terjadi angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Nah, yang unik di sini adalah saya tidak bilang kita tidak terdampak, kita terdampak karena kita warga negara Indonesia dan kita manusia, kita terdampak. Tapi uniknya di sini adalah sebagai seorang Kristen justru kita diajak untuk melakukan kasih di tengah penderitaan. Ini nih sulit, ini rumit. Kenapa? Karena dari sejarahnya dalam Alkitab, Yesus dan murid-muridnya, semua penulis Alkitab ini termasuk Rasul Paulus, itu tidak bicara soal berbuat baik dalam keadaan baik. Dia bicara soal kita berbuat baik dalam keadaan yang sangat tidak baik. Sama seperti ia meminta jemaat Filipi untuk bersukacitalah, padahal mereka sedang menderita. Nah, salah satu nas leksionari kita sebenarnya terambil dari 1 Petrus pasal 3. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti tentang menderita sebagai Kristen ya. Menderita dengan sabar. Lebih baik kita menderita yang oleh karena kebenaran firman daripada kita menderita oleh karena dosa yang akan mengiring kita kepada maut. Ini bicara tentang kerjakanlah kebenaran itu sekalipun kita menderita. Sekalipun kita sudah menderita, atau sekalipun kita akan menderita oleh karena perjuangan itu. Maka saya sangat bersyukur dan sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di media sosial, baik itu WhatsApp, baik itu Facebook dan Instagram, yang sudah berbagi kasih. Saya lihat di postingan itu dengan banyak orang, siapapun itu, ngasih sembako, ngasih masker, ngasih apapun yang bisa dikasih. Kalian hebat, dan itulah yang diinginkan Kristus dari kita. Nah, kalau sekarang saya tantang kita, bisa buat apa? Di tengah-tengah penderitaan ini, kita bisa berbuat baik seperti apa? Mari, periksalah, diceklah berapa roti yang ada padamu, diperiksa. Kalau ada sepotong mungkin bisa dibagi secuil saja, karena saya yakin secuil kalau banyak yang nyuilin juga jadi banyak. Kita mulai aja yuk, karena semua harus dimulai. Tidak ada angka 1000 kalau nggak ada angka 1. Tidak ada langkah ke 10.000 kalau tidak ada langkah pertama. Maka mulai dari diri sendiri. Apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan? Karena yakinlah Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak, Ibu, dan saya akan memampukan kita untuk melakukannya. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pandanglah setiap kami yang beribadah kepadamu. Tiliklah hati kami, selidikilah kedalamannya ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara kami seiman. Tapi tengah-tengah kerinduan kami tidak mau egois untuk memilih melaksanakan ibadah bersama-sama di rumah ibadah. Karena kami tahu itu melanggar peraturan yang ada. Maka Tuhan, biarlah Engkau menerima peribadatan kami, yang sekalipun kami lakukan dengan cara yang mungkin tidak layak di hadapan-Mu. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang melayakkannya sehingga menjadi kesenangan bagi hati-Mu. Firman yang bersama sudah kami dengarkan ya Tuhan, kiranya Engkau tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kepedulian, yang mau melakukan kasih kepada Allah dan kepada sesama, sekalipun di tengah-tengah penderitaan dan kondisi dunia yang tidak mendukung kami untuk melakukannya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa penolong yang telah Engkau utus kepada kami akan senantiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau Tuhan mau memberkati jemaat-Mu,
sehingga terus dapat kuat untuk melalui masa-masa yang sulit, terkhusus di masa-masa pandemi COVID-19 di bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Inilah seru dan doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.